Kita kembali menuju ke rekan kami Ken Ane di Cisarua Bogor. Pemirsa Ken, sampai dengan sejauh ini informasi terkait dengan korban seperti apa yang Anda dapatkan? Apakah ada korban yang terjebak banjir bandang atau bagaimana, Ken? Ya, Tisa, Andro, dan juga pemirsa, kalau mengenai pendataan dari korban sendiri, memang ada informasinya ada sekitar 130-an kakak yang terdampak dari adanya longsor maupun juga banjir bandang yang terjadi di pemukiman perumahan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Namun kami masih terus akan memperbarui informasi mengenai pendataan korban, baik itu yang terdampak, rumahnya mengalami kerusakan ataupun juga adakah korban jiwa dari peristiwa longsor maupun juga banjir bandang yang terjadi di wilayah ini, pemirsa. Namun yang pasti saat ini sekitar 900-an warga pun juga sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ada 3 titik pengungsian darurat, pemirsa, dan kami masih akan mencoba nanti mengkonfirmasi kepada Pak Dan Ramil dan juga Pak Dandim 0621 dari Kabupaten Bogor untuk memperbarui informasi baik itu berkenaan dengan korban ataupun juga saat ini penanganan pasca longsor dan juga banjir bandang yang terjadi di wilayah Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Namun sedikit Tisa, Ando, dan juga kalau bisa kami gambarkan tadi perjalanan kami menuju ke titik longsor maupun juga banjir bandang yang ada di kawasan ini. Kalau dari arah puncak kami masih harus menuju ke titik tadi di rest area Gunung Mas, kemudian memasuki wilayah PTPN 8 yang ada di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kami masih harus masuk lagi sekitar 1-2 kilo menuju ke titik longsor yang terjadi. Medannya pun cukup terjal. Ada memang pemukiman di kanan kirinya tadi kalau bisa kami gambarkan menuju ke titik longsor. Dan titik longsor terparah ini terjadi memang berdekatan dengan Kali Cisampai yang ada di Kampung Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahkan tadi tebing yang ada di samping Kali Cisampai pun ini sudah tidak bisa kami bedakan lagi pembatasnya antara tebing dan juga Kali Cisampai. Kami masih akan terus memperbarui informasi untuk Anda pemirsa dari pihak-pihak yang terkait seperti Dandim maupun juga Kapolres untuk memperbarui informasi berkaitan dengan begitu banyak hal korban maupun juga penanganan titik longsor maupun banjir bandang yang terjadi di Gunung Mas. Kembali ke studio. Baik, karena melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita langsung menuju ke posko pengungsian. Sudah ada Usep Saripudin, bisa gambarkan ada berapa banyak sebenarnya korban banjir bandang yang saat ini berada di pengungsian. Usep. Ya, Andro dan Tisa juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini saya berada di tempat pengungsian di mana ada 3 tenda besar yang sudah dibangun. Ada dari Kementerian Sosial, kemudian juga ada dari BPBD dan juga dari Palang Merah Indonesia membuka dapur umum di tempat ini, dan ini dikhususkan buat pengungsi yang berasal dari lokasi tadi tempat banjir bandang, di mana di sana ada sekitar 400 jiwa ataupun 130 kepala keluarga, di mana sebagian mereka tadi sudah dibawa oleh saudara-saudara mereka yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Ada yang dari sekitaran Puncak, ada juga yang dari Bogor Kota. Dan mereka membawa serta saudara-saudaranya yang memang terkena bencana ini. Kemudian juga ada juga yang meminta agar mereka pindah ke lokasi lain. Nah, jadi sekarang ini sudah ada 3 tempat selain di tempat ini, dan ini dikhususkan untuk posko-posko penyediaan bantuan. Tadi baru saja bantuan dari beberapa badan amil zakat maupun dari swasta begitu untuk datang ke tempat ini. Ada bantuan berupa makanan maupun pakaian yang layak untuk digunakan, serta pakaian-pakaian yang disuplai oleh beberapa lembaga amil zakat. Demikian sementara, Andrew. Baik. Usep, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana, Usep? Apakah semua logistik di sana tersedia dengan cukup untuk seluruh ratusan pengungsi ataupun bahkan hampir ribuan pengungsi? Kalau saya melihat di sini ada bayi yang mereka usia balita begitu. Dan dibawa serta ke tempat ini, mereka juga masih memerlukan popok ataupun tadi ada yang mencari-cari, seorang ibu mencari-cari semacam pampers begitu, dan juga ada mencari-cari handuk buat mereka. Tetapi juga pihak BPBD saat ini sudah mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi jikalau memang
kami melihat ada beberapa bantuan dari aksi cepat tanggap, misalnya ada juga dari Darut Tauhid. Tadi kami melihat sudah mulai menurunkan bantuan-bantuannya berupa alat untuk tidur maupun perlengkapan untuk mandi. Dan ini perlengkapan untuk mandi buat mereka mungkin sangat dibutuhkan untuk saat ini. Serta susu bayi, kalau saya melihat ada beberapa balita begitu di tempat pengungsian ini. Demikian, Tisa. Baik, Usep Saripudin melaporkan langsung dari pos pengungsian di Puncak Bogor. Kita langsung menuju ke Bendung Katulampa, sudah ada Eko Hadi. Eko Hadi, kami ingin tahu gambaran kondisi pintu air di sana, bagaimana arusnya? Ya, Andro dan kita dan pemirsa TV One, selamat sore. Kondisi di Bendung Katulampa saat ini memang apabila Anda bisa saksikan di belakang saya, kondisi air dalam kondisi keruh. Artinya ini merupakan bahwa kebanyakan material lumpur yang terbawa saat banjir bandang di Desa Tugu Selatan di Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan tentunya ada juga beberapa material lain seperti kayu, kemudian sampah rumah tangga dan sampah-sampah yang lain terbawa arus dari aliran Sungai Ciliwung dan bekas aliran Cisampai. Dan yang terparah adalah apabila terjadi ketinggian debit, dikhawatirkan akan material-material kayu yang belum tiba di Bendung Katulampa akan terbawa. Dan saat ini ketinggian sendiri berada di 30 cm. Memang tadi pagi hingga siang ketinggian berada di angka 70 sampai 50 cm. Namun saat ini 30 cm dalam keadaan normal. Dan tentunya petugas pos Bendung Katulampa sendiri terus memantau apabila ada material seperti sampah maupun kayu yang tersangkut di Bendung Katulampa sendiri, karena dikhawatirkan itu akan menghambat laju dari aliran Sungai Ciliwung tersebut. Begitu, Andro. Ya, jadi kalau bisa dikatakan yang juga cukup mengkhawatirkan adalah material-material dari longsoran tadi. Ada mengatakan sampah-sampah besar. Artinya bisa dikatakan petugas selalu standby di sana ketika sesaat terjadinya longsor ini. Ya, betul sekali, Susah, karena memang aliran kali sampah itu adalah salah satu hulu dari Sungai Ciliwung. Dan mengalirnya pun ke arah Sungai Ciliwung. Gitu, yang diwaspadai adalah sampah-sampah tersebut apabila tersangkut di pintu Bendung Katulampa sendiri. Dan beberapa hal juga yang dikhawatirkan apabila material lumpur itu terbawa ke Kali Baru yang merupakan anak dari Sungai Ciliwung, karena Kali Baru ini merupakan aliran kali yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari warga. Ada yang masih mencuci, kemudian ada yang masih mengambil air bersih di situ, dan tentunya sebagian dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan. Nah, saat ini Kali Baru sendiri kondisinya memang keruh, sama seperti Bendung Katulampa, sama seperti Sungai Ciliwung. Begitu, Tisa. Terima kasih. Eko Hadi melaporkan langsung dari Bendung Katulampa. Sebelumnya ada Ken Ana dan juga Usep Saripudin langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan proses evakuasi dilakukan BPBD Kabupaten Bogor masih berlangsung.